Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok edukasi kreatif. Saya atas nama Syafira Juliani. Di sini saya akan memaparkan mengenai apa itu produksi. Saya atas nama Wanda Fitriningsih. Di sini saya akan memaparkan mengenai limbah tekstil. Saya atas nama Siti Manisuyani. Di sini saya akan memaparkan tentang produk. Produksi merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan tambahan manfaat atau faedah baru. Produksi dapat dikatakan juga sebagai kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Adapun contohnya yang pertama yaitu seorang wirausahawan yang kreatif memanfaatkan kayu untuk dijadikan sebagai kursi, lemari, meja, rak buku, dan yang lain-lain. Contoh yang kedua yaitu seorang wirausahawan yang kreatif memanfaatkan jas hujan untuk dijual pada saat musim hujan. Perencanaan proses produksi. Perencanaan proses produksi merupakan perencanaan tentang produk apa dan berapa jumlah masing-masing yang akan diproduksikan dalam periode yang akan datang. Proses produksi. Proses produksi adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa. Prosesnya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu jangka pendek, di mana prosesnya singkat seperti membuat makanan. Yang kedua jangka panjang, di mana prosesnya terbilang cukup lama seperti berkebun. Yang ketiga continue, yaitu proses berkelanjutan seperti membuat kertas dan gula. Yang keempat, berselingan, di mana pada bagian ini kita menggabungkan bagian-bagian terpisah sehingga menjadi bagian yang utuh seperti mobil. Adapun tujuan-tujuan produksi, yang pertama yaitu untuk menciptakan barang atau jasa. Yang kedua, untuk meningkatkan nilai guna dari barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, untuk meningkatkan keuntungan. Yang keempat, untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, dan masih banyak lagi. Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya produksi, yang pertama yaitu faktor produksi alam. Sumbernya berasal dari alam, seperti tanah, air, udara, cahaya matahari, dan barang tambang. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja, di mana peran seorang manusia sangat dibutuhkan dalam proses produksi, meskipun banyak aktivitas menggunakan mesin. Yang ketiga, faktor produksi modal, alat dan sarana seperti mesin bangunan untuk membantu mempercepat proses produksi. Yang keempat, yaitu faktor produksi keterampilan, di mana di sini keahlian tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk mengelola faktor produksi sehingga dapat menjadikan suatu itu barang atau jasa. Produk merupakan hasil kegiatan produksi yang berwujud barang atau jasa. Di sini ada beberapa definisi produk menurut para ahli yang saya ambil. Yang pertama, menurut William G. Stanton, produk secara sempit dapat diartikan sebagai kumpulan atribut fisik yang secara nyata terkait dalam sebuah bentuk yang dapat didefinisikan. Yang kedua, menurut Fendi Jiptono, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, serta konsumsi pasar sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan konsumsi pasar yang bersangkutan. Yang kedua, menurut Swasta dan Irawan, produk adalah sifat kompleks, baik yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk pembungkus, warna, harga, prestis perusahaan, pelayanan, dan pengecer yang diterima pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan. Selanjutnya ada unsur-unsur atribut produk. Yang pertama ada merek. Merek adalah tanda pengenal yang digunakan pengusaha untuk mengidentitaskan produknya. Yang kedua ada kemasan. Kemasan merupakan wadah untuk meningkatkan nilai dan fungsi sebuah produk. Jadi, kita sebagai pengusaha harus pintar-pintar untuk mendesain kemasan produk kita agar dapat diminati oleh calon konsumen atau menarik minat konsumen.
Yang ketiga ada label. Label merupakan keterangan sebuah produk itu. Yang keempat ada layanan perlengkapan yang berisi tentang cara pemakaian produk, kadaluarsanya produk, komposisi produk, serta lain-lain sebagainya. Yang kelima ada jaminan atau garansi yang dijanjikan produsen kepada konsumen. Contohnya seperti garansi 3 hari, garansi 1 minggu, garansi 1 bulan, dan seterusnya. Yang keenam ada jenis-jenis produk, yaitu layanan, barang, industri, serta konsumen, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada klasifikasi produk. Klasifikasi produk adalah pembagian produk berdasarkan kelompok-kelompok tertentu. Ada 3 cara umum mengklasifikasikan produk. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan perwujudan, yaitu ada barang dan jasa. Barang merupakan produk yang berwujud fisik. Contohnya yang bisa diraba, dilihat secara nyata. Selanjutnya ada jasa. Jasa merupakan aktivitas, manfaat, dan kepuasan yang ditawarkan untuk dibeli. Contohnya seperti guru privat dan cleaning service. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan daya tahan, yaitu daya tahan tidak lama dan daya tahan lama. Daya tahan lama contohnya seperti makanan dan minuman, sedangkan daya tahan yang lama contohnya seperti elektronik, peralatan, dan perhiasan. Yang ketiga ada klasifikasi berdasarkan kegunaan. Ada produk konsumen yang siap dipakai atau siap digunakan seperti pakaian, makanan, dan perhiasan. Sedangkan produk industri adalah bahan dan layanan yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Contohnya printer atau komputer. Limbah tekstil merupakan limbah yang sulit diuraikan oleh alam. Selain sulit diuraikan oleh alam, limbah tekstil juga dapat berdampak buruk bagi lingkungan karena menyebabkan pencemaran seperti pencemaran udara, air, dan juga tanah. Karena seiring perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi, banyak produk-produk yang dikeluarkan oleh industri tekstil karena perubahan gaya hidup manusia. Hal ini mendorong adanya inovasi baru yang tanpa memikirkan adanya ketersediaan sumber daya alam yang ada. Jadi kita harus mulai berpikir bagaimana cara untuk mengurangi limbah tekstil tersebut dengan memanfaatkannya menjadi sebuah kerajinan seperti tas, dompet, sepatu, aksesoris, dan masih banyak lagi kerajinan yang dapat kita buat dari limbah tekstil ini. Yaitu contohnya tadi adalah tas laptop yang bisa kita buat dari kain perca. Dan ada 2 klasifikasi produk limbah tekstil. Yang pertama itu ada produk limbah tekstil daur ulang atau recycle, yaitu kain perca yang dibuat kembali menjadi selembaran kain menggunakan teknik patchwork. Dan yang kedua ada produk limbah tekstil yang digunakan kembali atau reuse, yaitu pakaian yang diolah kembali seolah-olah pakaian tersebut menjadi baru. Dan banyak sekali yang bisa kita buat dari limbah tekstil. Jadi kita harus pintar-pintar dalam memanfaatkan sesuatu menjadi hal yang berguna. Dan dengan membuat kerajinan limbah tekstil ini, kita juga bisa untuk mulai berusaha atau menjadi seorang wirausaha dengan mulai berkreasi atau memiliki ide atau kreativitas yang tinggi. Maka dari itu
Hal ini dapat menghasilkan pemasukan juga bagi kita dan juga dapat menguntungkan. Tetapi kita juga harus melihat apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini dan juga melakukan perencanaan agar hal tersebut dapat lancar dengan sesuai apa yang kita inginkan. Itulah tadi pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.